Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pembina, izin memperkenalkan diri, nama Bintang Aini Ramdhani, kelas Metraiki 3B, NPT 1240009. Di sini saya akan menjelaskan tentang prediksi MGO di wilayah Indonesia menurut BOM Australia pada link yang tercantum. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan deskripsi dari MGO secara umum menurut BOM. MGO adalah fenomena osilasi cuaca tropis yang merupakan fluktuasi cuaca dalam skala mingguan hingga bulanan. MGO bergerak dari arah timur di dekat Khatulistiwa dan menyelesaikan siklusnya dalam periode sekitar 30 hingga 60 hari. Lalu, BOM juga membagi siklus MGO menjadi 8 fase, dan pada wilayah Indonesia dikenal sebagai benua maritim atau BMI yang dilalui oleh fase-fase berikut. Yang pertama ada fase 3 yaitu Samudra Hindia Timur, yaitu konveksi atau pembentukan awan hujan baru mulai menguat di perairan batas Sumatera. Lalu ada juga fase 4 yaitu Indonesia bagian barat, di mana pusat konveksi aktif berada di Sumatera, Jawa, dan Kalimantan bagian barat. Lalu fase 5 Indonesia bagian timur, di mana pusat konveksi aktif bergerak ke Kalimantan bagian timur, Sulawesi, dan Maluku. Selanjutnya itu fase 6, yaitu Pasifik Barat, yaitu konveksi bergerak menjauhi Indonesia menuju Samudra Pasifik. Jadi menurut BOM, MGO, fase MGO yang melewati Indonesia ada sekitar 4, yaitu fase 3, fase 4, fase 5, dan juga fase 6. Prediksi MGO saat ini di wilayah Indonesia periode November 2025 berdasarkan laporan terbaru yang sejalan dengan model iklim global yang mencakup dari data BOM sesuai link yang tercantum. MGO menunjukkan tanda-tanda aktif dan sedang bergerak melintasi wilayah Indonesia. Fase MGO yang ditunjukkan yaitu aktif bergerak masuk ke wilayah Indonesia yang sesuai dengan fase 4 yaitu Indonesia Barat atau perbatasan antara fase 4 dan fase 5. Berarti MGO sedang berada dalam kuadran aktif di mana aktivitas konveksi dan kelembaban atmosfer di Indonesia sedang mengalami dorongan. Seperti yang kita ketahui sekarang, Indonesia sedang mengalami tingginya intensitas curah hujan. Prediksi pergerakan jangka pendek atau 2 minggu ke depan pada laporan sebelumnya, MGO berada di Pasifik Barat, yaitu pada fase 6. Namun, perakiraan selanjutnya adalah MGO akan stagnan atau melemah dalam waktu dekat sebelum berpotensi bergerak kembali atau menghilang ke fase netral. Sesuai dengan konteks fenomena sebelumnya, ada negatif kuat dan potensi lanina, pergerakan MGO yang aktif dan melambat di Pasifik Barat dapat membantu menguatkan dorongan menuju kondisi lanina melalui penguatan angin pasat, yang pada akhirnya akan menyebabkan curah hujan di Indonesia meningkat dalam jangka waktu yang lebih panjang. Saat MGO berada di fase 3 hingga fase 6 yang merupakan fase aktif, pengaruhnya meningkatkan curah hujan. Jadi wilayah Indonesia yang sedang dilalui oleh MGO fase aktif akan mengalami peningkatan curah hujan harian yang signifikan, dapat mencapai kategori sangat lebat hingga ekstrim. Lalu sebagian wilayah yang terdampak Indonesia seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi juga Papua. Peningkatan curah hujan akibat MGO seringkali menjadi pemicu bencana hidrometeorologis seperti banjir bandang, tanah longsor maupun angin puting beliung. Dengan MGO aktif yang melintasi Indonesia ditambah dengan fase IOD negatif menuju netral dan juga fase ENSO yaitu dari netral menuju La Nina menyebabkan masyarakat Indonesia di wilayah Indonesia ini diminta untuk meningkatkan kewaspadaannya terhadap potensi cuaca ekstrim, terutama curah hujan yang ekstrim. Baik, mungkin berikut hal yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.